Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliki yaumiddin allazi la fawza illa fi ta'atih. Wa la izza illa fi tazalluli li'azamatih. Wa la ghina illa fil iftiqari ila rahmatih. ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يملأ أرجاء السماوات والأرضين إلى يوم الدين وأصلي وأسلم على من أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون، أو كما يقول تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di dalam kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia dan di hari yang mulia ini, Al-Fakir senantiasa mengajak kepada diri Al-Fakir dan segenap jamaah semuanya untuk senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang bisa membuat kita keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan ini, kehidupan yang Allah gariskan pada seluruh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman, yang memahami betul tentang tujuan dari kehidupan ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali esensi dari tujuan penciptaannya untuk senantiasa mengabdikan diri kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kendati esensi dan tujuan hidup orang yang beriman telah kita pahami bersama, namun perjalanan untuk menjalani kehidupan ini banyak di antara kita menjalani dengan berbagai perspektif kehidupan. Bahkan ada yang memandang bahwa dunia adalah tujuan dari kehidupan, tetapi ada juga yang memandang bahwa akhirat adalah tujuan kehidupan. Lalu bagaimana Al-Quran dan kita orang beriman menyikapinya? Bagaimana Al-Quran menuntun kita orang-orang beriman terhadap memaknai kehidupan ini? Terlebih salah satu hal yang banyak dicari, banyak yang diikhtiarkan oleh kita umat manusia adalah mencari kebahagiaan. Kita yakini bahwa tidak ada tujuan seorang hidup manusia kecuali kebahagiaan yang ingin dicapai. Tentu bagi orang yang beriman, kebahagiaan bukan saja kebahagiaan di dunia, tapi juga harapannya kebahagiaan yang dapat kita raih di akhirat nanti. Atau dalam bahasa Arabnya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kata bahagia ini setiap orang memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda-beda. Bahkan setiap kita an-nasu yabhasuna 'ani sa'adah, berlomba-lomba mencari kebahagiaan. Ada yang memandang bahwa kebahagiaan itu cukup dengan kita memiliki banyak harta. Ada juga yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu cukup dengan kita memiliki reputasi yang baik, memiliki jabatan yang mentereng. Jika kebahagiaan diukur dengan harta,
maka atau kebahagiaan diukur dengan reputasi, atau kebahagiaan diukur dengan jabatan yang kita sandang, maka tentulah orang yang pertama mestinya bahagia adalah orang yang memiliki harta paling banyak, yaitu Qarun. Kalau ukuran kebahagiaan itu juga diukur dengan jabatan, mestinya orang yang paling bahagia adalah Fir'aun. Karena Fir'aun memiliki jabatan yang nyaris dipandang tak terhingga kekuasaannya. Bahkan konon bisa menghidupkan dan mematikan manusia, tapi tentunya dengan pemikiran yang berbeda dari Fir'aun. Atau yang lainnya. Nyatanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Fir'aun dan Haman. Walaqad ja'ahum Musa bil bayinat, dan sungguh ketika satu bukti atas kebenaran daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala datang bersama Musa memberikan pencerahan dengan segala bukti dan argumen yang nyata, apa yang terjadi? Fastakbaru fil ardh. Mereka justru menolak. Qarun, Fir'aun, wa Haman menolak segala bentuk kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan bukan sekedar menolak, fastakbaru, dengan congkak dan sombongnya mereka tidak mengakui kebenaran itu, dan bahkan puncak dari kesombongan Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wa makanu sabiqin, dan demikianlah orang-orang terdahulu dari kaum-kaum terdahulu Allah binasakan, Allah berikan mereka peringatan azab yang amat pedih. Lalu apa ukuran kebahagiaan bagi kita orang yang beriman kalau Qarun yang memiliki harta berlimpah, dan konon sampai hari ini mitosnya setiap kali kita menemukan perhiasan emas yang berada di dalam perut bumi, Qarun katakan itu adalah hartanya, harta karun atau harta peninggalan atau warisan Qarun. Kalau harta bukan lagi ukuran, kalau jabatan dan reputasi juga bukan ukuran kebahagiaan, lalu apa ukuran kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman? Jamaah rahimakumullah. Maka dalam hal ini ada seorang ulama, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di dalam salah satu karangan atau kitabnya yang berjudul Al-Wasailu Al-Mufidatu fil Hayati Sa'idah, di dalam salah satu bukunya yang menjelaskan atau yang memiliki makna instrumen-instrumen yang positif untuk menggapai satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, beliau menyebutkan beberapa indikator atau cara bagi orang yang beriman untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Apa di antaranya? Beliau menyebutkan instrumen atau kunci yang pertama seorang beriman dapat menggapai kebahagiaan, karena ternyata harta bukan ukuran, karena ternyata jabatan dan reputasi juga bukan indikator, atau bahkan mungkin diukur dengan usia, ternyata juga bukan. Tidak semata-mata orang yang usianya panjang berarti dia kebahagiaannya juga banyak, tidak. Karena Rasulullah juga menyampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu orang yang Allah berikan kenikmatan usia tetapi juga banyak kebaikan yang dia lakukan. Tetapi juga Rasulullah menyampaikan wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang usianya, umurnya panjang tapi kebaikannya minim, atau seluruh atau hampir sebagian besar usianya dihabiskan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau lebih persisnya dilakukan diisi dengan begitu perbanyaknya dosa yang dilakukan. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi menyebutkan ukuran dan kunci kebahagiaan yang pertama adalah al-iman wal amalus salih. Kunci orang yang beriman dapat meraih kebahagiaan adalah dengan keimanan yang ada dalam diri kita, yang harus kita jaga persis, yang harus kita miliki dan kita upayakan setiap saat. Kenapa harus kita upayakan? Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini dinamis, ada kalanya ia meningkat dan ada kalanya juga menurun. Maka tajdidul iman, pembaharuan atas iman kita untuk senantiasa kita lakukan, itu menjadi hal yang penting. Yazidu bi ta'ah, ketaatan akan memperbaharui dan menyuburkan keimanan kita. Maka tidak lain beliau ingin menyampaikan indikator atau kunci kebahagiaan seseorang itu adalah ketika keimanan dan amal soleh itu beriringan dalam kehidupan ini. Fal hayatu thayyibatu takunu li ahli iman, atau singkatnya, kebahagiaan hanya dapat dimiliki orang-orang yang beriman, yang senantiasa antusias dalam melaksanakan amal soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl mempertegas di ayat yang 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang melaksanakan atau mengerjakan amal soleh, min zakarin au unsa, yang dilakukan baik orang beriman laki-laki au unsa, baik ia adalah seorang beriman dari perempuan, wa huwa mu'min,
asalkan dia adalah orang yang beriman, yang mengakui tentang ketauhidan Allah, yang mengakui tentang hari kehidupan setelah kematian. Wa huwa mukmin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh Allah akan karuniakan kepadanya satu kehidupan yang baik. Kalau Allah yang menjamin, maka siapa yang bisa membantah? Kalau Allah yang memberikan garansi, maka siapa yang tidak akan bisa meyakini kecuali kita meyakini apa yang Allah sudah janjikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di penghujung ayat ini, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kata Allah, kami akan memberikan balasan yang lebih baik bi ahsani ma kanu ya'malun, atas apa yang kita semua orang-orang beriman kerjakan dalam kehidupan ini. Singkatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki hanya mungkin kita akan dapat raih manakala kita mampu merawat keimanan yang ada dalam diri kita dan bergegas untuk memanfaatkan setiap peluang kebaikan untuk beramal soleh. Yang kedua, kata beliau, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi menyebutkan, salah satu kunci untuk bisa menggapai kebahagiaan juga adalah al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal amal. Berbuat baik terhadap makhluk, terhadap sesama, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Seringkali kebahagiaan kita manakala kita mampu berbagi kemanfaatan dengan orang lain. Atau Nabi sering mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang mampu kehidupan eksistensi dirinya dapat berdampak positif kepada yang lain, seringkali itu menjadi kesuksesan dan kebahagiaan bagi orang tersebut. Dan berapa banyak mereka hari ini yang memiliki harta, dengan harta yang mereka kuasai tanpa dibagikan kepada orang-orang lainnya, kepada orang yang membutuhkan, seringkali harta juga tidak membuat hati kehidupannya tenang dalam kehidupan ini. Tapi mereka yang hartanya hanya secukupnya, ala kadarnya, tapi dalam kehidupannya ia tidak pernah menggenggam harta itu dalam hati dan tangannya. Ia mudah berbagi kebaikan dengan yang lainnya. Hatinya tergerak untuk bersedekah sesuai dengan apa yang Allah mintakan dan Allah berikan, Allah anjurkan. Maka seringkali kebahagiaan dan ketenangan dalam hatinya ia dapatkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan berbuat baik kepada sesama ini persis juga seperti yang dianjurkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyampaikan, man rafaqa bi ibadillah, barang siapa yang peduli, membantu, mudah membantu kepada hamba-hamba Allah, maka rafaqallahu bihi, maka Allah pun akan senantiasa membantu, membersamai orang-orang yang memiliki kepedulian itu. Bahkan waman rahimahum rahimahullah, barang siapa yang memberikan kasih sayangnya kepada sesama, maka Allah juga akan mencurahkan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Waman ahsana ilaihim ahsana ilaihi, barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah pun akan mengganjarnya dengan kebaikan yang sama. Begitu seterusnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, yang tidak kalah penting dari apa yang beliau sampaikan, dari beberapa kunci yang beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Wasailu Al-Mufidah fil Hayati Sa'idah adalah al-ishtighal wal iksar min zikrillah. Menyibukkan diri kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan lisan kita untuk senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri, hati, akal, fikir dan lisan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang sentiasa terhubung, terkoneksi dengan Allah dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kondisi. Qiyaman wa qu'udan, baik dalam kondisi berjalan, berdiri, wa qu'udan maupun duduk. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa dalam pemeliharaan, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah juga pertegas, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dan ketahuilah hanya dengan terkoneksi mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan senantiasa Allah tanamkan ketenangan. Jamaah rahimakumullah, di penghujung khutbah yang pertama ini, kembali Al-Fakir Khatib mengajak kepada kita semuanya, tidak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, karena kebahagiaan yang hakiki akan kita nanti raih di kehidupan yang lebih kekal, di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat akan jauh lebih kekal, lebih utama dari kehidupan dunia. Kendati demikian, agama juga melarang untuk kita orang-orang beriman menyepelekan kehidupan dunia. Karena hakikatnya kebahagiaan di dunia juga menjadi cara untuk meraih kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wabtaghu fima ataka daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Kita boleh mengejar akhirat, tapi jangan sampai urusan dunia, urusan ma'isyah, urusan hal-hal yang bisa memperkokoh ukhuwah Islamiyah, memperkokoh agama ini juga kita abaikan. Mudah-mudahan di kesempatan yang mulia dan singkat ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan kebahagiaan pada setiap ikhtiar langkah kita. Allah Subhanahu wa taala curahkan bagi kita, keluarga kita dan negeri ini, Allah Subhanahu wa taala curahkan kebahagiaan dengan menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wassalatu wassalamu ala anbiya'ihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam wa sallama tasliman katsira. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib senantiasa lagi-lagi mengajak kepada kita semuanya, di setiap langkah, di setiap fikir, di setiap zikir kita, jangan sampai terlewatkan asma Allah dalam hati kita dan lisan kita. Tidak lain agar kita semuanya selalu dalam penjagaan, dalam pemeliharaannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan langkah kita dengan keistiqomahan ketaatan kepadanya. Allah jaga hati dan iman kita untuk senantiasa peka terhadap setiap kebaikan-kebaikan yang nampak dalam pandangan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini kita minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala juga curahkan, Allah jadikan negeri-negeri kaum muslimin yang hari ini masih dalam keadaan yang memiriskan bagi kita semuanya, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keteguhan iman. Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka dari segala cengkraman-cengkraman atau bahaya yang menindas mereka. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga para ulama mengajak kita untuk senantiasa mendoakan saudara kita, baik mereka yang hari ini berada dalam penindasan maupun saudara kita yang hari ini dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Allah Subhanahu wa taala ringankan, mudahkan, angkat penyakit mereka semuanya. Allahumma fashalli wa sallim wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wajma'in. Fa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma ijma' kalimatahum ala al-haqi ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.